Halo teman-teman, teman-teman pernah kepikiran gak sih buat tendang kepala teman-teman sendiri? Jujur, aku sih pernah ya. Tapi karena itu nggak mungkin kita lakuin sekarang atau dunia ini, mari kita coba simulasinya dulu ya, gitu. Kita simulasikan dulu. Nih kita lihat nih, ketika objek menendang kepala kita, gitu. Wow, kepalanya melayang dan jatuh dengan sempurna. Hehe. Tapi kalau kita lihat dari tadi prosesi kepala kita melayang sehingga jatuh, kita lihat kalau misalkan tuh ada lintasannya, kurang lebih lintasannya kayak gini. Ya, lintasan ini juga kayaknya punya garis-garis imajiner yang gambarin sumbu-sumbunya. Yang ini sumbu X dan juga sumbu Y. Oh my god, aku jadi kaget fisika. Tuh. Aku takut karena aku udah hebat. Jadi di sini kita bakal bahas gerak apa sih? Kita bakal bahas gerak parabola. Tentunya karena aku udah jago, aku udah tahu dong gerak parabola apa. Teman-teman nggak tahu ya? Nah, mungkin sebelum aku kasih tahu, aku mau kasih kenalin diri dulu nih, izin ya kak. Jadi izin perkenalkan diri, nama aku Ahmad Reza Maulana dari kelas 11-3 SMAN 12 Jakarta. Gitu sih lengkapnya. Nah, gerak parabola ini tuh sebenarnya bahas apa sih? Jadi di gerak parabola ini kita belajar terkait gerak parabola atau gerak dua dimensi suatu benda yang lintasannya berbentuk melengkung seperti parabola gitu katanya. Nah, gerakan itu gabungan sebenarnya dari GLB dan juga GLBB. Kalau di GLB nya tadi kan ada garis horizontal tuh, ya sumbu horizontal. Nah, itu berpengaruh dengan GLB karena di situ tidak ada percepatannya gitu. Sedangkan kalau untuk yang Y atau sumbu Y nya itu karena sudah ada percepatan gravitasi, jadi dia termasuk ke GLBB atau gerak lurus berubah beraturan gitu. Nah, mereka juga dipengaruhi oleh gravitasi ya tuh. Jadi ingat ya teman-teman, gerak parabola itu dipengaruhi gravitasi. Kita nggak bisa bilang kita diamakan juga lah tuh gravitasi, nggak bisa. Nah, kalau kita ingat-ingat di gerak parabola itu mereka punya 5 titik. Ada titik apa? Titik A, B, C, D, E. Nah, titik A itu merupakan titik awal, titik B itu ketinggian awal pertamanya, terus titik C itu titik tertingginya gitu. Titik tertingginya itu titik C di puncaknya deh gitu. Terus titik D itu udah nurun di titik D, penurunan. Terus di titik E ada titik terjauhnya, dan setiap titik itu tuh punya sumbunya masing-masing gitu. Nih kita lihat masing-masingnya ya tuh. Cuma beda nih, kalau di sumbu C atau di titik puncak itu dia nggak punya sumbu Y karena dia udah merupakan titik puncak. Kemudian juga di titik E itu nggak punya sumbu sama sekali karena dia sudah berhenti gitu simpelnya. Kemudian kita bakal kulik masing-masing nih terkait titik-titik yang ada di gerak parabola. Kita mulai dari titik A, yang dimana titik A ini tuh punya komponen kecepatan yang berkaitan dengan kecepatan awalnya gitu. Jadi dia punya kayak semacam kalau di vektor kemarin itu kan ada akar-akar gitu kan. Nah, di sini ada akar-akar kecepatan awal gitu, ada kecepatan awal X dan juga kecepatan awal Y. Dengan rumus yang X-nya itu kecepatan awal dikali cos theta dan yang Y-nya itu kecepatan awal dikali sin theta gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau di titik A. Jadi biar gak lama kita lanjut aja ke titik B. Di titik B dia juga punya komponen kecepatan. Sebenarnya komponen kecepatannya nggak jauh beda sama komponen kecepatan yang ada di titik A. Cuman perbedaannya ada di kecepatan yang Y-nya. Di sini udah nggak pakai F0Y ya, karena dia kan udah naik, udah nggak ada bukan merupakan kecepatan awal lagi gitu. Bedanya kalau di kecepatan Y itu udah berpengaruh sama gravitasi dan juga waktunya. Jadi rumusnya simpelnya gini. Kecepatan awal dikali sin theta dikurangi dengan percepatan gravitasi dikali waktunya gitu. Itu untuk kecepatan di sumbu Y-nya. Kita juga bisa tahu kecepatan totalnya melalui rumus akar dari kecepatan X kuadrat ditambah kecepatan Y kuadrat. Itu untuk menentukan kecepatan total di titik B-nya gitu. Nah, next aja, apakah kita masih akan membahas titik B atau itu sudah lanjut ke titik C? Jawabannya opsi A. Kita akan masih melanjutkan titik B. Karena di titik B masih ada yang namanya arah ada arah kecepatan. Ya, di arah kecepatan itu punya rumus yang simpel banget, yaitu adalah tan theta sama dengan kecepatan Y dibagi kecepatan X. Jadi itu menentukan arah dari kecepatannya, kayak apa kecepatannya berapa, ininya berapa, itu ditentukan dengan rumus ini gitu. Terus di titik B itu juga ada yang namanya ketinggian. Nah, karena ini udah mulai naik, jadi ada ketinggiannya dong. Nah, untuk menentukan ketinggiannya kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut.
Dan ini keterangannya biar nggak repot. Nah, jadi kedudukan pada sumbu Y itu ditambahkan dengan simbol Y. Terus untuk percepatan gravitasi G, dan untuk waktunya itu T. Satuannya di sebelahnya ya teman-teman. Jangan lanjut, lihat sendiri. Oke. Rumusnya gampang aja. Kecepatan awal dikali sin theta dikali waktu dikurangi dengan setengah dari percepatan gravitasi dikalikan waktu kuadrat atau T kuadrat. Itu rumusnya, diingat, wajib. Terus kita lanjut ke titik C biar gampang. Nah, di titik C ini adalah titik puncak. Jadi itu udah di atas banget kalau ibarat kata mah gitu. Di atas banget, dan di titik puncak ini kan tadi kita lihat dari yang awal kalau dia itu nggak punya korelasi sama sumbu Y. Jadi dia nggak punya kecepatan di sumbu Y juga. Makanya kecepatan sumbu Y adalah 0. Nah, kalau kita ingat-ingat di rumus yang tadi untuk menentukan kecepatan Y itu kita bisa sebenarnya untuk menentukan waktu loh kalau kita lihat di titik C ini. Jadi kita bisa menentukan waktu di titik C dengan rumus apa? Sebelumnya kita lihat dulu. Kita bisa juga menentukan ketinggian maksimal guys ternyata di titik C. Karena di titik C ini merupakan titik puncak. Jadi kita bisa ngeliat nih, dia tuh sampai mana sih sebenarnya tingginya. Nah gitu. Nah kita langsung lihat aja tadi. Kan aku udah bilang kan kalau misalkan untuk mengetahui waktu di titik C itu kita bisa lihat dengan rumus yang kecepatan Y yang tadi. Nah ini rumusnya kan. Tinggal kita pindah ruas saja. Jadinya semacam berikut. Nah inilah untuk waktunya. Jadi waktu itu sama dengan kecepatan awal dikali sin theta dibagi dengan kecepatan gravitasi. Itu untuk rumus waktu di titik C. Kemudian untuk rumus ketinggian maksimal nih, kalau untuk rumus ketinggian maksimal itu gampang gitu. Y max atau ketinggian maksimal sama dengan kecepatan awal kuadrat dikali sin theta kuadrat dibagi percepatan gravitasi. Ini teman-teman jangan sampai kayak jangan sampai nilai kalian sama kayak kecepatan Y 0. Jangan. Terus kita itu. Lanjut kita ke titik D. Nah di titik D ini tuh orang-orang jarang bahas dia. Kayak sedih lah aku gitu kalau di titik D. Padahal titik D juga punya komponen kecepatan. Di titik D itu punya komponen kecepatan yang sama kayak tadi Fx di titik B, yaitu rumusnya Fo dikali cos theta gitu. Nah kalau untuk Fy-nya itu rumusnya kayak gini, Foy dikali T ditambah setengah percepatan gravitasi dikali T kuadrat, itu rumusnya. Ingat dicatat. Nah titik. Terus di titik E, ini titik terakhir atau titik terjauh, kita bisa menentukan beberapa hal di sini. Pertama itu kita bisa menentuin waktu maksimal atau waktu terjauhnya ya, waktu jauh. Jadi berapa lama sih gitu, berapa lama sih dia bisa sampai ke titik terjauhnya gitu. Kita bisa lihat rumusnya sebagai berikut. Ini rumus T jauh. Jadi rumus T jauh ini sama aja kayak 2 kali dari rumus waktu yang tadi gitu. Ini rumusnya kayak gini. Terus kita lanjut dengan menentukan jarak terjauh terhadap sumbu X-nya. Kan tadi kan teman-teman lihat ada sumbu Y dan sumbu X. Nah, tentunya kalau kita ngeliat itu dia terbang gini, pasti kan kita bisa hitung kayak dari titik awal ke titik A ke titik E itu berapa sih sebenarnya panjangnya. Nah, ini rumusnya kayak gini teman-teman. Nah, rumusnya itu sama aja kayak kecepatan X dikali T jauh. Nah, ini rumusnya gini, dia tuh bisa dipecah jadi 2 rumus. Yang pertama itu ada rumus Fo kuadrat dikali 2 dikali sin theta dikali cos theta dibagi G atau percepatan gravitasi, atau enggak FO2 atau kecepatan awal kuadrat dikali sin 2 theta. Jadi ini tetanya dikali 2 ya, kayak misalkan tadi sin 30 jadi sin 60 itu dibagi percepatan gravitasi gitu. Nah udah nih, udah semua aku bahas terkait dari titik A sampai titik E. Tapi kurang afdol kalau kita nggak coba-coba di contoh soalnya. Mari kita lihat contoh soal yang udah aku siapin. Nah, ada contoh soalnya ternyata. Tapi ada dong contoh soalnya. Ada contoh soalnya. Di contoh soal ini aku punya soal sebagai berikut. Sebuah bola ditendang dari permukaan tanah dengan kecepatan awal sebesar 20 meter per second dan sudut elevasi sebesar 30 derajat terhadap horizontal. Percepatan gravitasi dengan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Kita sudah tentuin berapakah waktu yang dibutuhkan. Berarti waktu maksimal. Terus waktu terjauh. Terus yang B-nya kita sudah tentuin berapakah jarak horizontal terjauh. Berarti X maksimal, X max. Gampang banget lah ya, ini di titik E semua. Jadi langsung aja lah. Kita tulis dulu diketahuinya apa aja. Diketahuinya kecepatan awalnya itu 20 meter per second, betul. Sudutnya 30 derajat, terus percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, betul. Ditanya tadi T jauh sama X max ya kan. Nah, kita langsung masukin aja jawab. Ini rumus T jauh. Ingat kan? Nah, 2 kali V 0 sin theta per G. Langsung aja ini, nah ini nih, yang ini dulu ya. 2 kali 20 sin theta sin 30 derajat sama per 10, terus 2 dikali 20 dikali setengah dibagi 10 sama aja dengan 2 kali 1. Jadi kecepatan terjauhnya itu adalah 2 second gitu.
Terus X max-nya itu berapa sih? Rumusnya kita langsung masukin aja karena kita udah tahu T jauhnya. Jadi kita pakai yang awal aja. Kan tadi kan X max itu aja kayak kecepatan X dikali T jauh. Jadi kita tinggal hitung aja. Karena rumus Vx itu VO dikali cos theta, kita langsung masukin aja ke sini. VO-nya itu kan 20. Terus cos 30 derajat itu kan sama aja 1/2 akar 3 dikali T jauhnya 2. Jadi hasilnya adalah 20 akar 3. Nah, ya itu sudah contoh soalnya. Aku cuma nyiapin satu karena aku tahu kamulah satu-satunya. Thank you guys sudah mau nonton video ini sampai habis. Waktunya udah lebih dari cukup. Semoga apa yang aku berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihan. Akhir kata saya cuma terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dadah.